56. Hingga, Hap, mau kemana kau? Hah? Jordan datang dan menangkap Freddy hingga lelaki itu tak bisa bergerak. Lepaskan aku. Siapa kau? Freddy terus memberontak, namun tim Dolwin datang bergerumunan dan membuat lelaki itu hanya bisa menatap terkejut pemandangan di dalam sana. Sedangkan di sisi lain Dolwin nampak kesulitan membuka pintu di mana Divanka berada. Pintu itu terkunci dengan begitu rapat. Mas, tolong aku. Tolong buka pintunya. Divanka berteriak-teriak dari dalam sana. Wanita itu terdengar menangis dan ketakutan. Dolwin terus berusaha tapi pintu itu benar-benar tidak bisa dibuka. Divanka, aku minta kau mundur beberapa langkah dan jangan terlalu dekat dengan pintu. Titah Dolwin. Divanka yang kebingungan hanya bisa menuruti keinginan suaminya. Ia pun menjauh dari pintu itu beberapa langkah. Dolwin mengeluarkan pistol yang ia simpan sedari tadi di balik saku celananya. Kemudian tangannya mengambil ancang-ancang ke arah handle pintu tersebut. Sudah, tanya Dolwin. Sudah. Kemudian, dor, tembakan pun melesat dan menghancurkan handle pintu yang sedari tadi sulit untuk ia buka. Dengan segera Dolwin membuka pintu kamar dan masuk ke dalam ruangan itu. Matanya berbinar saat melihat seseorang yang ia cari selama ini. Wanita itu ada di hadapannya. Akhirnya setelah sekian lama ia bisa bertemu dengan perempuan yang ia rindukan itu. Divanka, Mas. Divanka berlari dan langsung memeluk tubuh kekar sang suami. Wanita itu menangis terseduh-seduh, meluapkan rasa rindu, takut, gelisah, dan semua yang selama ini ia rasakan. Mas, fix. Aku takut. Dolwin pun memeluk tubuh istrinya tak kalah erat. Ia memejamkan mata dengan kuat mencoba merasakan jika ini bukanlah mimpi semata. Aku sudah ada di sini. Tenanglah. Aku ada di sini untukmu. Cukup lama mereka berpelukan sampai akhirnya mereka pun melepaskan pelukan tersebut. Dolwin menangkup wajah Divanka dan mencium keseluruhan wajah itu dengan penuh rasa rindu. Aku sangat merindukanmu, lirihnya. Divanka hanya bisa mengeluarkan air mata tanpa bisa berkata apa-apa. Namun ia pun merasakan hal yang sama, yaitu merindukan sosok yang selama ini ia nantikan kehadirannya. Tapi kita harus keluar dari sini sekarang juga, lanjut Dolwin. Divanka mengangguk, keduanya pun keluar dari ruangan itu. Dolwin dan Divanka menuruni tangga dengan beriringan. Dolwin tak melepaskan genggaman tangannya dari tangan Divanka. Saat keduanya sudah berada di lantai bawah mereka melihat Freddy yang sedang dibekuk oleh orang-orang suruhan Dolwin. Lelaki itu terlihat panik dan langsung melontarkan kata-kata pada wanita di depannya ini. Divanka, aku mohon dengarkan penjelasanku Divanka. Ini tidak seperti yang kau bayangkan. Aku mencoba menyelamatkanmu, kau tahu itu kan? Ucap Freddy. Divanka menatap Freddy dengan tatapan tak percaya. Ia tidak menyangka jika Freddy justru melakukan hal ini padanya. Aku tidak mengerti apa maksudmu sebenarnya. Jika kau memang bermaksud menolongku seharusnya kau bawa aku pulang, bukan kau kurung aku seperti ini. Bentak Divanka dengan amarah yang menggebu-gebu. Freddy hanya bisa menghela nafas berat. Ia sungguh tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Divanka, seharusnya kau tahu kenapa aku melakukan ini. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini PADAKU? Karena aku mencintaimu. Dek. Pengakuan itu membuat semuanya terdiam. Kedua mata mereka membola mendengar pengakuan Freddy. Apa katanya? Cinta? Apa maksudmu? Aku mencintaimu Divanka. Aku mencintaimu. Tidakkah kau merasakannya? Bersambung. 57. Aku mencintaimu Divanka. Aku mencintaimu. Tidakkah kau merasakannya? Semua mata memandang tertuju pada Freddy. Mereka tak menyangka jika itu adalah alasan sebenarnya mengapa Freddy menolong Divanka dan mengurungnya di villa mewah ini. BRENGSEKKKK. Buff. Lagi-lagi amarah Dolwin memuncak membuat lelaki itu memukul Freddy hingga terjatuh ke lantai. Dolwin mencengkram kerah kemeja lelaki yang ia benci tersebut. Matanya memerah dan lehernya memunculkan urat-urat layaknya orang yang dirundung rasa marah. Apa maumu sebenarnya? Kenapa kau selalu merebut wanitaku? Aku sudah membiarkanmu bersama Nadelia, lalu kenapa sekarang kau ingin merebut istriku juga? Kenapa? Teriakan Dolwin begitu menggema di ruangan tersebut sampai membuat semua orang bisa mendengarnya hingga keluar villa, tak terkecuali Divanka yang merasa bingung dengan kata-kata Dolwin barusan. Nadelia. Apa semua ini ada hubungannya dengan Nadelia? Wanita cantik itu mulai berperang dengan pikirannya sendiri.
Aku tahu aku memang sudah merebut Nadelia darimu, tapi asal kau tahu aku sama sekali tidak mencintainya. Semua aku lakukan karena aku ingin membalas dendam pada saudara dari kekasih adikku yang telah meninggal. Jelas Freddy panjang lebar, sekuat mungkin ia menahan rasa sakit akibat pukulan Dolwin untuk menjelaskan pada pria dihadapkan ini. Maka dari itu, aku memutuskan untuk melepaskan Nadelia untukmu mulai saat ini, kau bisa kembali bersamanya. Tapi, aku ingin kau melepas Divanka, untukku. BAJINGANNN. Buff, buff, buff. Mas DOLWIN stop. Melihat Dolwin yang sudah tak terkendali, Divanka pun mendekat dan melerai pertengkaran hebat itu. Mas berhenti. Aku mohon berhenti. Mendengar jeritan Divanka, akhirnya Dolwin menghentikan aksinya saat Divanka menarik dan menjauhi tubuhnya dari Freddy yang sudah lemah tak berdaya. Uhuk, mas sebaiknya kita pergi dari sini, jangan melakukan adegan kekerasan aku mohon. Seketika Dolwin langsung menatap istrinya yang nampak ketakutan dan hampir menangis. Ia pun menggenggam tangan Divanka terasa bergetar. Kalian urus lelaki itu. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Siap tuan, ucap mereka serempak. Setelah itu Dolwin membawa Divanka keluar dan memasuki mobil yang ia pakai tadi. Supir pun mulai menyalakan mesin mobil dan melaju dengan kecepatan sedang menuju jalan pulang. Di dalam mobil Divanka memikirkan perkataan Dolwin yang menyebutkan nama Nadelia. Ia sungguh tidak paham kenapa peristiwa ini menyangkut pautkan Nadelia. Apakah Nadelia memiliki hubungan dengan Freddy? Mas, aku ingin bertanya sesuatu. Dolwin yang masih meredam amarahnya dengan sekuat tenaga bersikap tenang dan biasa-biasa saja. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Dolwin sembari memindahkan tubuh Divanka ke pangkuannya. Tadi, saat di villa, kau menyebut nama Nadelia. Mas berkata jika Freddy sudah merebut Nadelia. Apa maksud dari perkataanmu itu? Apakah Freddy memiliki hubungan dengan Nadelia? Tanya Divanka terbata-bata. Dolwin menghela nafas panjang, ternyata Freddy tidak memberitahu jika dia adalah suami dari Nadelia. Sepertinya Freddy memang sudah bertekad ingin merebut Divanka. Divanka, sebenarnya Freddy adalah suami dari Nadelia, jawab Dolwin. Apa? Bagai sebuah kebetulan, hal ini membuat Divanka semakin dibuat tak percaya. Semua masalah ini saling berkaitan satu sama lain dan bahkan di luar dugaannya. Apa kau tidak tahu hal itu? Divanka menggeleng cepat. Tidak, aku sama sekali tidak tahu. Walau aku pernah bertanya status Freddy, namun dia tidak menjawab, jadi aku pikir dia belum memiliki kekasih, tutur Divanka. Aku sama sekali tidak menyangka jika Freddy adalah suami Nadelia, sambungnya. Dolwin menatap wajah Divanka yang masih terlihat kebingungan bercampur rasa terkejut. Jika saja ia tidak menemukan Divanka, mungkin Freddy akan melakukan hal nekat untuk menjadikan Divanka miliknya. Divanka, seru Dolwin. Iya. Divanka menoleh menatap wajah suaminya. Selama kau di villa itu, apakah Freddy melakukan hal yang buruk padamu? Tanya Dolwin sambil mengelus lembut wajah sang istri. Tidak mas, Freddy tidak melakukan apapun padaku. Bahkan aku jarang bertemu dengannya. Benarkah? Sahut Dolwin tak percaya. Iya benar. Syukurlah kalau begitu. Dolwin lantas mendekap tubuh Divanka dan membiarkan wanita itu memeluk tubuhnya dengan erat sebagai pelampiasan rasa rindu yang selama ini mereka tahan. Aku merindukanmu, mas. Mendengar itu Dolwin dibuat tersenyum bahagia. Ia mempererat pukulan mereka hingga membuat dirinya merasa sesak. Aku juga sangat merindukanmu, balas Dolwin diiringi kecupan di pucuk kepala sang istri. Sekarang Dolwin merasa lega karena telah menemukan keberadaan Divanka, dan kini hanya tinggal menyelesaikan masalahnya dengan Freddy. Ia tak bisa membiarkan pria itu begitu saja. Pukul 7 malam akhirnya Dolwin dan Divanka sampai di halaman rumah. Dolwin yang melihat Divanka tertidur di pangkuannya tak kuasa untuk membangunkan wanita cantik ini. Ia pun akhirnya menggendong Divanka hingga ke dalam kamar. Dengan perlahan ia membaringkan tubuh Divanka dan menutupnya dengan selimut. Dert. Tiba-tiba dering ponsel Dolwin berbunyi. Ia lantas mengambil ponselnya dan tertera nama Jordan di sana. Dolwin lalu melangkah ke arah balkon untuk mengangkat telepon tersebut. Dolwin, halo Jordan, ada apa? Jordan, halo tuan, saya sudah sampai di kantor polisi. Dolwin, jadi bagaimana? Apakah Freddy akan langsung dipenjara? Jordan, untuk sementara tuan Freddy akan dimasukkan terlebih dahulu.
dan besok polisi meminta laporan terkait kasus ini, Tuan. Dolwyn, baiklah. Besok aku datang ke kantor polisi bersama Ivanka untuk memberikan bukti kasus penculikan yang dilakukan Freddy. Untuk malam ini aku rasa cukup sampai di sini dulu. Jordan, baik Tuan, selamat malam. Dolwyn pun mengakhiri panggilan telepon tersebut dan masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Di sisi lain Freddy yang kini dimasukkan ke dalam penjara tengah mengamuk akibat tak terima dirinya dimasukkan ke dalam kerangka besi yang membuat ia tak bisa kemana-mana. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak bersalah sama sekali. Keluarkan aku. Teriak Freddy sembari memegang gagang besi yang terasa dingin di tangan. Puan tenanglah. Anda hanya dimasukkan untuk sesaat sampai kami menemukan bukti jika Anda melakukan kasus penculikan ini atau tidak, ucap salah satu polisi yang ada di sana. Hei kau. Asal kau tahu aku yang menyelamatkan Ivanka dari penculikan itu. Kenapa aku harus masuk ke dalam penjara? Tanya Freddy tak terima. Iya Tuan, kami mengerti, maka dari itu kami akan mencari bukti terlebih dahulu. Anda juga bisa menggunakan jasa pengacara untuk membela hak Anda, jelasnya pada Freddy. Kemudian polisi itu pun berlalu dari sana. Freddy hanya bisa menatap tajam ke depan sambil menggenggam kuat gagang besi itu yang membuat kuku tangannya memutih. Kita lihat saja, aku pastikan kau tidak akan bisa memenjarakan aku, Dolwyn. Tidak akan bisa. Bersambung.